Islam. Tolong ke belakang. Pakai kayu, kasih kayu. Pakai kayu. Kayu, tolong dicopot dulu kayu bendera itu satu. Itu. Dicopot. Yang cepat. Kayu dua. Itu yang bendera HMI, saudara kami yang memegang bendera HMI itu tolong dicopot dulu biar apa nanti. Ada. Dua ya. Tolong di kamera dulu, di kamera mana wartawan? Mana yang bukti protes dari umat Islam menjadi kata? Mana wartawan? Halo. Jangan umat Islam saja yang dikaitkan. Sini wartawan. Bela ulama. Siap bakar bendera PKI. Siap. Tolong ini di kamera dulu biar disampaikan ke pemerintah pusat bahwa kita protes keras kepada pemerintah yang melindungi PKI. PKI itu musuh bangsa, hati-hati. Bangsa. PKI musuh bangsa. Tolong satu-satu. PKI bangsa. Jangan PKI. Yang kita menabi. Tidak. Kalau tetap di dalam mar kita menabi. Ayo, ganang PKI. Ayo, ganang PKI. Ayo, ganang PKI. Sekarang juga. Ganang PKI sekarang juga. Bakar PKI sekarang juga. PKI sekarang juga. Ayo, ganang 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 PKI sekarang juga. Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Kepada saudara kami sekalian, kami mohonkan kembali ke tempat masing-masing. Semoga dengan hangusnya bendera PKI ini, Allah hanguskan PKI. Sebelum lanjut pada topik kali ini, jangan lupa like and subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita yang selalu menembus batas dan setiap saat kami sajikan ini. Tolak kebangkitan PKI, puluhan ulama datangi kantor DPRD Sampang, bakar bendera Palu Arit. Gelora.co. Puluhan ulama dan Habib mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sampang Selasa 19 Mei 2020. Kedatangan mereka ingin memastikan bahwa di Indonesia khususnya Sampang tak lagi muncul PKI. Perwakilan tokoh ulama Kiai Haji Ahmad Yahya Haminuddin menyampaikan, para Habib dan ulama memiliki kekhawatiran adanya indikasi menghilangkan satu pasal dalam konsideran, yakni TAP MPRS tersebut dimasukkan dalam konsideran. Dikhawatirkan akan timbul permasalahan di kemudian hari apabila tidak dimasukkan, sehingga pihaknya khawatir perpecahan bangsa dan negara.
Selain itu, sejauh ini, pihaknya mengaku telah mencium adanya indikasi kepentingan kelompok serta orang-orang yang sengaja berada di belakang pembahasan tersebut. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan akan membangkitkan paham-paham Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oleh karenanya, para ulama di Madura menolak kebangkitan PKI di tanah air. Pihaknya hanyalah orang desa, tetapi mereka merasakan bau-bau PKI, ungkapnya. Sementara Ketua DPRD Sampang, Fadol, menegaskan bahwa tidak ada peluang bagi PKI untuk bangkit lagi di tanah air. Hal itu sudah diperkuat dalam TARP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme di Indonesia. Menurutnya, ketetapan tersebut tidak bisa diubah oleh lembaga apapun. TARP MPRS itu masih berlaku, MPR pun tidak bisa mencabutnya. Itu yang tetap melarang timbulnya PKI. Ideologi Pancasila tidak akan melegalkan PKI. Sekali lagi, itulah yang tetap melarang dan tidak membolehkan adanya PKI di Indonesia. Fadul menegaskan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme di Indonesia tidak bisa dicabut karena merupakan produk lembaga tertinggi saat itu. Dulu MPR adalah lembaga tertinggi dan saat ini ketika MPR sudah tidak menjadi lembaga tertinggi lagi, melainkan lembaga tinggi berdasarkan nomenklaturnya, maka tidak ada lembaga manapun yang bisa menghapusnya atau mencabut TAP MPR itu. Dan memang pihaknya semua perlu khawatir dengan adanya komunisme. Hanya saja kita percayakan bahwa ideologi Pancasila dan RUU itu tidak akan melegalkan PKI di Indonesia. Setelah bertemu dengan para wakil rakyat, para ulama dan habib tersebut kemudian menggelar aksi di halaman kantor DPRD Sampang dengan melakukan pembakaran bendera berlambang Palu Arit menyerupai bendera PKI. Hal tersebut kita menjadi ingat tulisan Cak Anam, ulama Sohor, Jawa Timur. Bedah buku berjudul NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan. Siapa bertanggung jawab? Karya sejarawan Nahdlatul Ulama Dr. Andes Haji Hairul Anam di Geraha Astranawa, Surabaya pada Selasa 26 Februari 2019 berlangsung menarik. Pasalnya, uraian pembedah yang terdiri dari pakar sejarah Profesor Dr. Amnuddin Kasdi, Guru Besar UNESA, dan Profesor Dr. Ahmad Zahro, Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya, juga sangat menggelitik. Profesor Aminuddin Kasdi mengatakan buku karya Cak Anam, sapaan akrab Hairul Anam ini merupakan refleksi sejarah kelam yang pernah dialami Nahdlatul Ulama atau NU dalam pusaran kekuasaan yang terulang kembali. Bahkan bisa menjadi lebih parah dari tahun 1963 sampai 1965, di mana NU waktu itu harus ikut masuk dalam paham Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Tanda-tandanya sudah muncul. Diakui Profesor Aminuddin, tanda-tanda yang sudah muncul ke permukaan memang sedikit ada kemiripan. Misalnya, kalau dulu ada land reform atau reformasi agraria, sekarang juga ada bagi-bagi sertifikat tanah. Bahwa dulu untuk menciptakan konflik di akar rumput atau revolusi sosial, menggunakan istilah 7 setan desa penguasa tanah. Sehingga kemudian Barisan Tani Indonesia dipersenjatai sehingga pecah peristiwa G30 SPKI 1965. Begitulah jelasnya. Tapi saat ini menggunakan propaganda Rusia di mana kebohongan yang diulang-ulang diharapkan bisa menjadi kebenaran. Ia juga mengingatkan bahwa PKI dulu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu, tapi setelah bersatu akan diganti dengan ideologi Marxisme. Kebangkitan Neo-PKI itu nyata adanya. Dia sudah berulang kali menghambat cara-cara yang mereka lakukan untuk menyusup, baik melalui undang-undang, kurikulum pendidikan, hingga SKKPH, Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM. Begitulah beber guru besar sejarah UNESA ini. Sementara itu, Profesor Dr. Ahmad Zahro mengakui bahwa karya tulis Cak Anam ini menarik untuk menjadi referensi Nahdliyin. Menurut Profesor Zahro, meski hanya lulusan S1, tapi buku-buku karya Cak Anam banyak dijadikan sebagai rujukan para doktor dan profesor. Kenapa bisa demikian? Hal itu karena tulisan sejarah selalu mengedepankan kejujuran. Kalau tak setuju dengan buku ini, harus bisa menunjukkan kesalahannya. Dan kita duduk bersama. Sebaliknya, jika tidak, wajib setuju dengan isi buku ini, kata Zahro mengawali presentasi. Menurut Profesor Zahro, sapaan akrabnya,
Warga Nahdliyin saat ini bisa digolongkan menjadi 3, yakni NU struktural, NU kultural, dan NU main cantik. Nah, dia yang sudah bergelar profesor harus bisa main cantik dan tidak boleh diam ketika melihat kondisi NU saat ini. Menurutnya, sejarah kelam NU pada kisaran akhir tahun 1970-an kembali terulang saat ini, di mana yang diamati sekarang pengurus NU justru melanggar Kitab NU 1926 yang meliputi Muqaddimah, Nawasilah, dan Qanun Asasi. Yang paling mencolok adalah pelanggaran Qanun Asasi atau Anggaran Dasar NU bab 16 pasal 51 ayat 4. Siapapun yang mendapat amanat menjadi Rais A'am, Rais Syuriah, dan Ketua Umum NU tidak diperkenankan untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik apapun. Bahkan kalau punya jabatan tertentu wajib mengundurkan diri. Begitulah ungkap teman akrab Ketua Umum PBNU Kiai Haji Syahid Akil Siraj saat belajar di Ummul Qura Mekah ini. Dan saat ini, baiat Rais A'am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin telah runtuh. Bahkan dalam suatu forum dia mengatakan sahabatnya telah berkhianat kepada NU. Pernyataannya juga mendapatkan dukungan zuriyah atau keturunan para pendiri NU yang ke-NU-annya tidak ada batasannya. Ironisnya, kata Profesor Zahro, mereka bukan menyadari kesalahan beratnya, justru berusaha mengejek struktural NU untuk mendukung di Pilpres 2019. Jika menang, lumayan, dan itu pikiran mereka. Kalau kalah, NU bisa hancur, tegas Profesor Ahmad Zahro. Bahkan tidak cukup di situ. Di banyak kesempatan anggota struktural NU kerap berani menghina kader NU yang tak mau memilih kader NU di Pilpres mendatang. Dan terus terang, Profesor Zahro juga sakit hati jika mendengar yang tak mendukung 01 itu goblok, padahal itu adalah urusan pribadi dan tentunya setiap orang akan melihat dulu potensinya. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang isu-isu yang terus saja berkembang di Indonesia saat ini? Di tengah wabah pandemik COVID-19, saat ini muncul isu kebangkitan PKI dan juga hal-hal lain. Lalu bagaimana dengan isu yang kemarin sempat beredar tentang mega skandal korupsi Jiwasraya dan juga PT Asabri ataupun juga Bank Senturi? Apakah akan hilang ditelan begitu saja? Kami hanya sebatas mengabarkan dan Andalah yang berhak memutuskan. Ikuti terus informasi-informasi terupdate lainnya bersama channel kami, Mawar Merah Indonesia.